Ya, teman-teman, jadi sekarang kan tanggal berapa ya? Masih awal-awal bulan Desember lah ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat ikut nih. Sekarang kan ya masih kecil-kecil sih, cuma baru beberapa ayam gitu. Jadi sekarang itu jadi saya buka dua ada jenis dua usaha gitu tuh. Jadi ada dari yang ayam sendiri sama yang kedua itu jualan pakan ayamnya gitu. Nah, jadi kemana sih belinya gitu? Percaya enggak? Boleh percaya, boleh enggak? Nah, sendiri belanjanya itu ya lumayan lah ya, sekitar 60-an, 60 sampai 70 kilo lah. 60-70 kilo dari rumah yang sekarang di Cirebon sampai ya bisa dibilang bentar lagi, dikit lagi, beberapa kilo, bukan beberapa kilo, mungkin beberapa puluh lagi mau ke Jakarta gitu ya. Ya, jadi karena ini udah siang juga, jadi ya udah yuk ikut aja langsung ke tempatnya, ke tempat kayak biasa belanja gitu. Yuk. Nah, jadi tadi itu baru aja, harusnya sih udah berangkat dari tadi sih, cuma karena bannya kempes jadi ya beginilah. Jadi sebelum berangkat kayak gini nih bawaannya. Jadi bukan motor atau mobil atau apa yang teman-teman mungkin pikirin sebelumnya, yang mungkin sebelum nonton atau lagi pas waktu awal-awal nonton kan mungkin mikirnya motor, mobil, tapi enggak nih. Jadi yuk kita berangkat. Nah, sekarang ini lagi duduk dulu nih sepedanya. Ini masih di daerah itu tuh Tulungagung, dokter sama desa, kantor guru gitu. Kalau di daerah saya mungkin kayak macam kecamatan apa kelurahan gitu. Kalau ini kan karena kabupaten, ya nggak paham juga sih, karena di AWN ya, di Arjawinangun juga kan itu namanya sama aja kayak gitu. Nggak ada kantor kecamatan, kelurahan, karena kota kabupaten kan mungkin karena beda ya, jadi ya begitulah. Baru nyampe Tulungagung terus nyari gudeg nggak ada, jadi beli teh jus. Ya udah, nanti lanjut lagi. Ini kisaran kurang lebih 12 kilo lagi lah, 12 kilo udah ya. Nah, jadi ini pembelian yang ketiga. Jadi di bulan pertama ya, berarti saya mulai itu dari tanggal 13, sekarang tanggal 10, dan ya ini mobilnya gede-gede, jadi ya udah di pinggir aja gitu. Terus enaknya buat kayak gini, nggak tahu ya ini hasilnya nanti jelas apa enggak, saya juga nggak tahu karena kan ada banyak suara mobil, motor. Nah, saya buat begini biar anak-anak muda, terutama buat yang lulusan bukan lulusan sih sebenarnya, di tempat yang saya pernah sekolah, apalagi yang pernah satu angkatan sama saya, itu nggak matok banget sama kerjaan gitu. Nggak matok sama kerja, ya bukan juga benci sama orang-orang yang kerja gitu, karyawan gitu, enggak. Bukan juga bukan orang yang anti banget sama yang kayak gitulah. Buktinya saya juga pernah kok jadi karyawan gitu, pernah, dan itu nggak lama.
Kenapa ya tahu sendiri lah, kan orang kerja kayak gitu, terus banyak aturan yang nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya, wah kalau diceritain nanti barangkali takutnya salah paham. Terutama di nah ini jalanannya nih kayak gini doang nih. Masih banyak jalanan yang apa ya, rumah-rumah kosong gitu lah. Maksudnya belum banyak banget kayak orang-orang di kota, banyak rumah gitu. Ya gitulah. Barangkali ada juga ya teman-teman yang mau tinggal di sini. Ya tapi susah juga buat akses kemana-mananya gitu loh. Bukan susah sih, mungkin kalau orang-orang sini udah tahu ya akses kayak misalkan rumah sakit, pasar, mungkin dekat, karena sayanya aja nggak tahu. Kan orang baru kan biasanya gitu, orang yang nggak tahu, yang baru ke daerah tertentu, dia belum tahu daerah itu kayak apa, dalamnya kayak apa, ada apa aja, terus kelebihannya apa aja, keunggulan di daerah itu di sektor mana aja gitu. Kayak misalkan jualannya jualan apa gitu kan, kita kan juga nggak tahu ya. Jadi ya itu, jadi teman-teman harus pahamin juga. Dan ya saya juga nggak tahu ada ya, mungkin juga ada orang yang mau tinggal sekitaran sini kan, karena satu juga ya deket, jadi deket sama apa ya, Jakartanya gitu loh, kota-kota besar. Dan ini nggak tahu nih, yang paling banyak dari tadi yang lawan arah terus. Setiap kali saya berangkat entah kemanapun ya, itu yang paling ramai pasti yang lawan arah. Yang saya lagi jalanin sekarang ini, jalanan ini yang arah ke sana, itu pasti sepi gitu loh. Nggak tahu saya juga kenapa ya. Terus tadi juga sempet pinggir jalan ada yang kayak tempat gilingan gitu, pengen nanya ke sana jual enggak, ternyata pas ditanya dia katanya nggak jual, nggak ada bilangnya. Ya udah, jadi ya saya beli ke tempat yang biasa gitu. Mau dibeli kok nggak mau ya, padahal saya lihat kayaknya banyak juga. Ya udahlah, mau gimana lagi, orangnya juga nggak mau dibeli, nggak mau gitu. Nah ini udah ada apa nih yang hijau-hijau nih, kelihatan nggak teman-teman? Ini juga kelihatan nih. Nah itu tuh Jakarta 160-an kilo lagi. Nah kalau dari tempat yang biasa saya beli mungkin ya kurang lebih berarti 100 kali ya, 100 apa 120-an kilo ke Jakartanya gitu. Bandung ya, ternyata emang Jakarta sama Bandung deket ya, perasaan jauh nggak sih? Merak 300 sendiri. Merak banyak sih kalau di Cirebon, bus-bus ke Merak. Saya sendiri belum pernah dari waktu SMA, bukan dari SMA sih, lebih tepatnya dari awal sekolah sampai SMA sampai kuliah sampai sekarang belum pernah ngerasain yang namanya ngerantau gitu, yang jadi anak-anak rantau. Kalau anak-anak rantauan ini biasanya kan terbilangnya apa ya, lebih sering orang apa ya, populer itu buat orang-orang yang udah kerja gitu loh, maksudnya kerja ngerantau di luar kota yang dia tinggal gitu, bukan dia kuliah beda kota gitu, biasanya gitu sih ya. Tapi kalau menurut saya sih kuliah beda kota juga termasuknya ngerantau ya, karena kan jauh dari kota gitu. Terus juga kalau misalkan ya emang kebutuhan apa masih diinin sama orang tua atau saudara mungkin ya, tapi ya kan namanya juga masih jauh sama tempat tinggal dia, tempat kelahiran, tempat dia netep waktu dia besar gitu loh. Jadi ya gitu. Ini enak banget tuh kakinya. Jadi ngerasa kayak capek tapi nggak capek, gimana ya ngejelasin ya. Teman-teman kalau
bukan pernah ya, maksudnya kalau udah biasa jalan-jalan jauh pakai sepeda kemana aja, entah itu cuma bawa badan atau bawa barang-barang berat gitu ya, pasti ngerasain kayak saya. Jadi kayak mau berhenti, tapi si kaki ini aslinya mah nggak begitu capek gitu, enak aja gitu. Kalau di rumah sendiri ya, karena ini juga nih, ini cerita juga pas saya jualan kayak ginian. Jualan tuh awalnya tuh jadi ada yang beli ya, ada yang beli itu tiba-tiba dari apa ya sebutannya, kalau orang-orang yang generasi 90-an ke atas lah nyebutnya, bilangnya marketplace. Tapi kalau saudara saya bilang marketplace itu jadi apa ya, jual beli yang di Facebook tuh kan, Facebook juga kan ada tuh marketplace. Nah gitu ya, yang kayak gitu-gitulah. Jadi marketplace ya. Nah itu ada yang beli, nah dia beli direct ternyata. Mungkin karena kalau beli langsung ya, jadi bobotnya itu lebih berat mungkin. Jadi yang seharusnya berapa, atau karena mungkin jaraknya ngelihatnya deket juga, hampir bukan satu kota juga sih, jadi masuknya kabupaten tapi masih satu apa ya, kota kabupatennya itu sama ada. Kayak misal kota Bandung, Kabupaten Bandung, nah, kayak gitu, sama aja kayak gitu modelnya. Cuma dia belinya direct langsung, jadi transfer tuh. Jadi asal mula saya jual beli yaitu ada pesanan itu berapa ratus kilo, bukan berapa ratus kilo, maksudnya totalnya berapa ratus ribu gitu. Jumlah kiloannya mah ya di bawah 50 kilo sih, pengennya mah 50 atau berapa, cuma udahlah, kan setiap orang punya kapasitas kemampuannya masing-masing. Perkiraannya buat nyetok ya, nyetok kan perkiraan itu kan buat sebulan atau mungkin setengah bulan kali ya, setengah bulan sebulanan lah. Tapi sekarang dia belum ada order lagi, mungkin juga karena saya apa ya, waktu awal-awal itu jadi ngambilnya di kayak penjual biasa. Saya juga beli yang nggak dapet eceran, maksudnya nggak dapet potongan kayak yang di harga sekarang gitu loh. Kayak misal kita jual, bukan kita jual, misal di sekitaran kita ada yang jual barang produk gitu 120.000 gitu ya. Nah terus kita jual ke orang itu 130.000, ya udah kita cuma dapat 10.000. Atau misal kita jualnya 140 gitu, enggak sih, kalau 40 kayak lumayan tinggi juga ya, atau 35 lah, 15.000. Nah ya udah gitu. Terus mungkin karena dia juga kan, karena banyak channel juga, terus dia bilang juga dia buat nambah-nambah channel aja. Jadi kalau sewaktu-waktu di daerahnya itu yang tempat biasa dia beli itu apa ya, mungkin stoknya kehabisan atau kesusahan nyari barang gitu loh, jadi baru nyarinya ke saya. Jadi saya itu ngambilnya itu lumayan besar juga gitu loh, hampir berapa ya, 20 apa 25%-an lah, apa 30 ya, kisaran segitulah, kisaran segitu ngambil untungnya. Terus ya udah gitu, berawal dari situ, wah kenapa nggak jualan aja gitu. Jadi wah ketagihan saya awal-awal itu, wah enak banget. Jadi teman-teman tuh mulai apa ya, jualan itu atau mulai sesuatu itu nggak mesti nyari yang baru, nggak usah lah nyari-nyari produk. Ya bukan berarti saya mematahkan semangat teman-teman buat nyari inovasi produk yang belum ada atau gimana gitu ya. Cuma banyak orang tuh pengen mulai usaha jualan, dia tuh nyari barang yang nggak ada gitu, yang nggak dijual gitu, yang nggak pengen banyak pesaingnya. Ya susah juga gitu, jualan di hutan sekalipun
kalaupun ya kita jualan di hutan, yang mau beli siapa gitu kan. Di hutan apa ya, pesaingnya sedikit gitu loh, nggak kayak jualan di kota. Jadi ya gitulah, setiap usaha juga setiap usaha itu punya resikonya masing-masing. Punya resiko, iyalah. Buktinya aja pas waktu baru dua kali belanja kali ya. 2 kali belanja, pas sekali belanja sih saya lupa. dua kali belanja kali, apa satu ya? Satu kayaknya, baru sekali belanja kan. Nggak penting lah, intinya mah ya, intinya saya waktu itu pengen ada orderan juga tuh, ngirim orderan ke suatu daerah. Nah, tengah jalan rantainya putus. Bukan rantainya putus sih, rantai mah kuat gitu ya. Alhamdulillah ini sepeda yang dikasih dari kakak ibuku atau apa ya. Kalau saya cari-cari kayak di nama-nama apa, kayak di status hubungan di Facebook itu, nyari itu cuma ada paman sama bibi. Padahal kan ada lagi pade bude gitu. Jadi kakak apa ya, kakaknya ibu atau kakaknya bapak gitu lah intinya. Jadi cuma ada, kan bahasanya kalau di daerah saya, jadi ya mungkin teman-teman juga sama, ada yang bilang bude, ada yang bilang nama yang lainnya lah ya, intinya mah kakak gitu, kakak dari orang tua kita. Jadi gitu ya, alhamdulillah nih sepedanya masih apa ya, masih enak dipakai itu. Berapa tahun saya pakai dari zaman jualan pasar malam gitu ya. Ya insya Allah juga dari sepeda ini kan dari Bude ya, makanya tuh waktu itu saya pengen ngembaliin nih. Waktu saya udah pernah dikasih motor dari Bukalapak tuh. Dari Bukalapak itu saya pengen, ini Bude ya kan, sepedanya udah nggak begitu, bukan nggak dipakai sih, lebih tepatnya apa ya, kan udah ada penggantinya gitu. Kan waktu itu saya sekolah SMA lumayan jauh juga ya, itu minta ada kendaraan entah apa gitu. Saya juga nggak tahu, bakal nggak ngarep juga kok dibeliin motor atau apa. Dan Bude, lebih tepatnya ini sih sepedanya padeknya sih, jadi suaminya dari Bude gitu. Jadi ngasih, awalnya ya itu dikira tuh jadi minjemin gitu. Kalau minjemin kan berarti harus dibalikin, tapi waktu pas pengen ngebalikin nggak mau gitu loh. Jadi ya udah, jadi dari usaha ini ya saya sedikit lah ngumpulin gitu, jadi ketika nanti ada pembagian dividen dari yang keuntungan dari usaha ini jalan gitu, ya udah dikumpulin nanti buat beli saham lagi, saham sampai kan ngegulung terus tuh. Nah nanti baru dah pasti tuh, kalau Bude yang nggak mau ya berarti anaknya gitu, kasih ke anaknya. Kalau apa ya, nggak tahu juga cara mindahinnya gimana ya. Saya juga nggak tahu cara mindahinnya gimana. Mungkin nanti saya suruh buka rekening ini apa, buat investornya, maksudnya buat rekening dana nasabah gitu loh. Kan bahasanya apa ya, ya kayak gitulah, teman-teman tahu sendiri. Yang nggak ngerti tinggal, aduh ada polisi tidur. Jadi teman-teman yang nggak ngerti tinggal cari tahu sendiri apa itu rekening dana nasabah. Intinya mah buat jual beli saham gitu. Jadi kalau nggak punya itu, teman-teman nggak bisa jualan, nggak bisa jual barang dulu. Udah nyebrang. Nah itu dia. Jadi, dan ini baru daerah mana ya, ini saya sempat kesasar juga, dan untungnya karena pengalaman juga, jadi ya udah nggak bakal kesasar lagi sekarang. Awal pertama kali sih nggak kesasar sih. Ini jalanannya kayak gini nih, kalau teman-teman mau lihat.
Jadi suatu daerah keunggulannya di mana itu tergantung dari daerah itu apa ya, tampilan daerah itu tuh kayak gimana gitu. Kalau tampilan daerahnya banyak perumahan, banyak mall-mall, banyak apa, ya itu udah bisa kita tebak lah ya. Nggak mungkin keunggulannya ada di apa, lumbung pangan tuh nggak mungkin gitu, kayak misalkan padi, jagung dan lain-lain, tanaman-tanaman. Jadi kalau mau ngeliat kayak gitu, lihat tampilan daerahnya lah. Kalau tampilan daerahnya banyak yang kosong, banyak yang masih jadi tanam-tanaman, ya itu daerah yang bisa apa ya, ya udah kelihatan gitu. Kalau misalkan perumahan-perumahan gitu, ya tinggal cocokin aja kira-kira target marketnya kita apa gitu. Kalau saya sih nggak begitu paham juga ya sama yang kayak gitu kan. Tapi di sini lumayan loh, ada ini tempat kayak ginian, lumayan luas juga, nggak tahu apa. Terus ada Alfa, terus itu juga ada showroom mobil, ya udah lumayan banyak. Terus sempat juga ngelihat ada Waskita, nggak tahu ini tempat ininya Waskita apa bukan. Sempat lihat mobil tulisan Waskita gitu di daerah sini. Ya teman-teman apa ya, jadi Waskita tuh sama aja kayak apa ya, bahasanya kayak yang punya proyek-proyek gitu. Jadi apa ya, susah juga ngejelasinnya. Intinya yang ngebangun apa namanya, usaha-usaha gitu. Jadi iya baru inget nih, baru tiba-tiba di otak, jadi kontraktor gitu loh. Nah di sini tadi udah kelewat sih, lewat dikit. Jadi gitu. Nah saya udah lama juga ya nggak bikin video, karena malas juga bikin apa gitu. Jadi gue males. Terus kira-kira teman-teman yang beberapa kali nonton video saya, yang mungkin dari pertama terus nungguin sampai video ini keluar masih nonton video saya, kira-kira tema apa yang mau teman-teman bahas, kayak topik apa gitu. Saya juga nggak begitu paham sih, ilmu saya nggak begitu banyak, nggak begitu banyak ya. Nah ilmu saya nggak begitu banyak, dan ya paling nggak jauh-jauh dari seputar kayak keuangan, terus tentang ekonomi yang Indonesia. Padahal ya anehnya saya SMA itu jurusannya IPA loh. Ya emang sih dari dulu juga saya tuh sebenarnya pengennya IPS, cuma karena males, nggak pengen ngedenger pembahasan guru yang ngeboringin banget tentang dunia ekonomi, yang tentu hanya cuma teori doang gitu. Prakteknya mah yang ngapain juga gitu. Guru-guru ekonomi, guru-guru yang di IPS, kalau misalkan dia banyak prakteknya, ngapain dia jadi guru gitu. Logikanya kan, logika sederhananya kan gitu. Karena di informatika tuh cuma bicara tentang, nggak jauh-jauh sama logika gitu. Jadi kalau di setiap pembahasan saya sering ngebahas tentang logika, ya harap dimaklumi. Bukan berarti juga saya apa ya, sombong gitu, nyombongin diri gitu. Wah karena jurusan informatika gini. Enggak ada hubungannya sama sekali sama perkuliahan. Serius dah. Lebih enak jualan sebenarnya. Kalian kuliah juga. Ya bukan berarti saya juga mematahkan kalian juga buat enggak kuliah, atau mematahkan semangat kalian yang lagi kuliah. Enggak, ini sih cuma untuk pengetahuan aja gitu. Lebih enak jualan, serius. Jualan apapun.
usaha sekecil apapun, usaha bahkan usaha yang dipandang orang tuh rendah gitu. Jadi ada nih misal kayak yaitu sekedar contoh kayak saya aja nih jualan dedek ya, jualan pakan ayam gitu. Pakan ayam gak mesti dedek sih, ada banyak. Cuma kalau saya lagi ininya di yang itu dulu karena apa ya, orang-orang lebih banyaknya pakan ayam tuh belinya yang itu. Kalau yang lainnya itu jarang banget. Ada yang beli, jarang. Tapi terus juga mahal juga gitu buat modalnya juga. Ya bukan berarti nggak mau keluar modal besar ya. Tapi ya udah yang ada aja dulu gitu loh. Ini bentar lagi nyampe. Ini tadi nggak sempet ya ambil video di tempat saya itunya tempat biasa beli. Kenapa? Karena ternyata tadi pas waktu nyampe dia kehabisan gitu loh. Jadi cuma berapa stok, bukan kehabisan sih, ada stok. Cuma beberapa kilo doang, belasan. Biasanya dia nyampe kintal-kintal gitu, kintalan lah. Seenggaknya biasanya ada 2, 3 bahkan 4 kintal lah biasanya. Itu kalau lagi ada. Cuma karena sekarang kan panennya udah enggak ya, udah hampir mau selesai. Bukan mau selesai sih, maksudnya orang-orang nih udah nggak ada yang panen-panen lagi gitu loh. Kalaupun ada paling sisaan dari yang kemarin-kemarin yang belum digiling gitu loh. Nah sementara pakan ayamnya sendiri itu bukan dari bukan dari gabah, bukan dari gabah. Emang gabah sih yang digiling tuh ya. Maksudnya bukan sekam ataupun jeraminya gitu loh. Mungkin kan ada orang-orang yang dari sekamnya, dari yang kulit padinya tuh. Nah kulit padinya tuh digiling lagi terus jadi dijual. Nah itu beda gitu loh. Pasti lebih kata orang mah lebih kasar gitu jadinya. Nah kalau yang ini jadi kayak tepung asal itu nggak kena air hujan atau gimana, nggak kehujanan lah intinya mah. Jadi si dedek nih kalau daerah saya ya itu sebutannya nggak tahu dedek bilangnya, tapi ada yang bilang lagi pas agak lama saya di ayam tuh sebutannya ada 2, jadi bekatul sama dedek yang tadi saya udah sebutin. Nah kalau bekatul sendiri ya itu yang kayak tepungnya itu, kalau dedek itu dari sekam yang digiling, jadi lebih buat bebek entok katanya mah kalau nggak salah ya. Karena saya juga nggak begitu paham juga. Ya itu pemahaman saya aja yang saya dapat gitu dari orang-orang juga itu juga. Nah terus apalagi ya? Udah sih. Ya tadi ya sebenarnya pengen pas nyampe pengen langsung video pas nyampe tuh, jadi misalkan masih ada banyak gitu ya, nah sekalian video gitu tuh. Dan ya cuma dapat dedeknya beberapa puluh kilo doang, dari biasanya ya saya beli tuh 50 sampai 60-an lah. Nah itu cuma dapat 36, berarti kan ya kurang lebih setengahnya lah ya. Kalau dari 60 kan setengah lebih lah. Kalau dari 50 ya udah lebih banget sih setengahnya. Ini jalanannya ada banyak banget yang lawan arah. Tuh pada lawan arah. Padahal ada jalan yang sana ya, aduh. Orang Indo. Nggak menyalahkan orang Indonya sih. Tapi maksudnya kesadaran masing-masing aja gitu. Nggak semuanya juga kok orang Indo lawan arah gitu loh. Saya juga pernah lawan arah, cuma ya nggak sesering dan nggak kalau sepeda ya, maksudnya masih agak dimaklumi lah, diwajari. Cuma kalau motor ya untung aja sih nggak ada mobil yang lawan arah gitu. Lucu banget kalau ada mobil lawan arah. Nah ini udah 4:30, jam 5 malah. Gara-gara di prank, dikerjain jalanannya gitu.
ah lewat sini aja lurus, tinggal nanti ini enak katanya. Pas nyampe ternyata waduh nggak enak banget, jadi pelajaran banget. Mending percayain satu orang aja, kalau orang yang lain belum tentu ngasih tahu yang sepenuhnya benar gitu loh. Ya itu aslinya dari mungkin udah nyampe Tegal Gubug kali ya, Tegal Gubug Arjowinangun mungkin, kalau nggak lama tadi nggak diem dulu. Ini lampu merah. Nah ini jam 5 ya, jam 5 harusnya tadi jam berapa ya udah nyampe. Ini harusnya udah nyampe Tegal Gubug Arjowinangun, cuma karena ya itu kita tuh harus percaya kalau kita udah tahu karakter orang, ya udah percayain dia aja gitu. Kalau ada orang baru ya udah kita lihat-lihat dulu, jangan langsung percaya, karena bisa jadi dia apa ya nyesatin gitu loh. Ya nggak semua orang juga sih, orang baru, kenalan orang baru nyesatin, cuma ya lebih baik kita percaya sama yang udah kita kenal lebih dulu gitu. Jadi kayak misalnya ditunjukin arah si teman kita nih yang udah lama, nunjukinnya ke jalan A, terus yang baru bukan teman sih, maksudnya orang-orang baru yang masuk di kehidupan kita, entah itu dia sebagai apapun statusnya. Nah terus dia nunjukinnya jalan B, ya udah kita percayain aja teman kita yang jalan A itu, meskipun ada juga dari yang baru itu ada juga yang nunjukin misalkan ke A gitu, tapi ya udah kita 100% aja trust sama orang lama, karena ya itu ini pelajarannya yang saya ambil. Kalau saya nggak ngikutin mereka yang nyaranin ke jalan B, wah mungkin saya udah ya itu antara Tegal Gubug Arjowinangun mungkin 1,5 jam apa 1 jam lebih cepat gitu loh. Tadi aslinya pulang tuh jam kurang lebih setengah 4 kali ya, iya kurang lebih, karena tadi susah kendala di jalan, sama nih sepedanya kurang gimana ya, bukan sepedanya sih, boxnya ini agak gimana gitu. Nah ini baru nyampe Sukagumiwang aja belum nyampe, Kertasmaya aja belum nyampe, apalagi Sukagumiwang gitu. Ini nggak tahu masih daerah apa ya, mungkin ada yang tahu. Nah kan saya kan belanja kan lumayan jauh nih, barangkali ada gitu orang teman-teman yang nonton punya produknya, jadi yang makan ayam entah apapun itu, misalkan 11-12 jaraknya lebih dekat atau lebih murah gitu, tawarin aja, jangan ragu-ragu, bisa tulis di kolom komentar atau iya sih tulis aja di kolom komentar, kalau nggak di komentar-komentar di akun apa ya, di Facebook atau di Insta saya nggak main Twitter ya. Kenapa? Karena ya emang dari zaman waktu SD, SMP, SMA pun ya nggak ada tuh orang-orang main Twitter. Mungkin generasi yang lama aja kali ya yang pada main Twitter. Saya juga nggak tahu kenapa Twitter rame. Tapi biasanya ya yang saya pelajari dari sebelum-sebelumnya yang udah yang rame